Bab 656, banyak. Ledakan sonik meletus ketika Patriark Deva Chen Clan memimpin sejumlah hantu tingkat Sol baru lahir dengan lapis baja hitam setelah Bai Xiaochun. Kalau bukan karena fakta bahwa ia takut akan kemungkinan Bai Xiaochun mungkin memiliki lebih banyak metode untuk membahayakan para Deva, sang Patriark hanya akan mengejarnya sendiri. Namun, dia tidak mau bertaruh. Nasib tragis Patriark Bai Clan telah bermain tepat di depannya. Jika Patriark itu bereaksi sedikit lebih lambat, dan tidak memanfaatkan panasnya momen untuk mempercepat kembali ke keselamatan klannya, maka Patriark klan-klan pasti akan menangkapnya. Meskipun Patriark klan Kai tidak akan memusnahkan Patriark lain dan klannya, dia pasti akan memaksa Patriark klan Bai untuk membayar harga yang mahal agar tetap hidup. Karena semua itu, leluhur Chen Clan tidak mau mengambil risiko apapun. Mata berkedip dengan cahaya dingin, dia melakukan gerakan mantra, mendorong hantu lapis baja hitam ke depan dengan kecepatan yang lebih besar. Kulit kepala Bai Xiaochun kesemutan karena ketakutan, dan jantungnya berdebar kencang. Melihat dari balik bahunya, dia melihat hantu lapis baja hitam, dan kegugupannya meningkat. Wajah Raja Hantu Raksasa juga berkedip-kedip dengan berbagai emosi, dan perasaan firasat telah mencengkeram hatinya. Dalam kegelisahannya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, aku bilang untuk kembali ke kura-kura batu, tapi tidak. Tidak, kamu harus. Diam. Bai Xiaochun berteriak dengan marah, Ziging dan Zaging untuk menghindari teknik magis dan kemampuan ilahi yang diluncurkan padanya dari belakang. Lalu dia mendorong maju dengan ledakan kecepatan lainnya, menembus udara untuk muncul di gang terdekat. Setelah melihat sekeliling dengan cepat, tanpa ragu dia meninju sebuah lubang di dinding di sebelahnya, mengungkapkan sebuah halaman di luar. Jelas, ini adalah tempat tinggal milik keluarga kaya. Begitu Bai Xiaochun melangkah masuk, teriakan terdengar saat para pelayan yang ketakutan tersebar ke segala arah. Terengah-engah dengan cemas, Bai Xiaochun bergegas ke sebuah kolam di sudut halaman, di mana ia melepaskan pukulan lain. Segera, cahaya teleportasi naik di sekelilingnya. Tidak terlalu jauh, hantu-hantu lapis baja hitam memancarkan udara pembunuh saat mereka bergemuruh di udara. Kemudian mereka mengirim tembakan kemampuan ilahi ke kolam itu. Kolam itu sepenuhnya rata, mengirim penyemprotan air kemana-mana. Namun, pada saat itu, Bai Xiaochun sudah pergi. Sekitar 9.000 meter jauhnya, di sebuah bangunan yang ditinggalkan, lebih banyak cahaya teleportasi memenuhi udara saat Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa terwujud. Sialan, pikir Bai Xiaochun, kenapa aku belum menemukan 50.000 kilometer itu? Tepat ketika dia akan mengaktifkan formasi untuk teleportasi. Geraman memenuhi udara ketika Patriark Deva Chen Clan berteleportasi ke gedung yang sama. Ketika dia menyadari beberapa saat yang lalu bahwa Bai Xiaochun menggunakan metode yang tidak diketahui untuk berpindah, dia berpisah dari hantu lapis baja hitam untuk mengejarnya secara langsung. Dia mendapat firasat buruk ketika dia menyadari bahwa Bai Xiaochun menggunakan banyak formasi teleportasi. Namun, tidak ada waktu untuk merenungkan situasi saat ini. Aura mengerikan menyala, dia dengan cepat melepaskan serangan telapak tangan. Sebuah tangan ilusi besar muncul dan menembak ke arah Bai Xiaochun, serangan kuat yang langsung menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Bai Xiaochun menjerit saat tangan ilusi mendekat, tapi dia sudah mengaktifkan formasi teleportasi. Cahaya teleportasi naik, dan pada saat telapak tangan mendarat, mengurangi segala sesuatu di daerah itu menjadi abu, Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa sudah pergi. Di mana formasi teleportasi ini berasal? Pangeran Chen Clan berpikir, ekspresinya suram. Sebagai Deva, dia bisa dengan mudah mengunci udara untuk membatalkan teleportasi biasa. Namun, dia tidak mampu membatalkan formasi mantra ini. Kamu tidak akan pergi, geramnya. Mata berkedip dengan kemarahan, dia melambaikan tangannya, menyebabkan layar ilusi muncul di depannya, yang menggambarkan pemandangan burung mata dari Giant Ghost City. Ketika dia mengintip gambar itu, dia melihat satu tempat di mana cahaya terang tiba-tiba muncul. Mendengus dingin, dia melangkah maju ke gambar. Tempat di mana cahaya teleportasi baru saja bangkit adalah jalan yang sebelumnya ramai. Namun, karena kekacauan saat ini di kota, itu adalah tempat yang kosong dan suram. Ketika cahaya teleportasi mulai memudar, Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa muncul di depan salah satu toko di jalan. Pada titik ini, Raja Hantu Raksasa benar-benar tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana, berapa banyak formasi teleportasi yang telah kamu buat?
Dia tidak bisa membayangkan bagaimana bisa ada begitu banyak formasi teleportasi yang didirikan di kotanya sendiri, semua tanpa sepengetahuannya. Banyak, Bai Xiaochun merespons dengan cepat, jantungnya berdebar kencang. Dia benar-benar mulai khawatir. Jawabannya tidak berlebihan, dan saat ini, dia mengandalkan kesempatan buta untuk menemukan satu formasi khusus di antara ratusan yang dia ketahui. Tidak berani membuang waktu, dia memukul tanah. Suara gemuruh terdengar ketika formasi teleportasi diaktifkan, dan Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa menghilang. Bahkan seperti yang mereka lakukan, udara beriak, dan leluhur Chen Clan muncul. Melambaikan tangannya, dia menghancurkan formasi mantra. Namun, ekspresi yang tidak sedap dipandang dapat terlihat di wajahnya, dan amarah di matanya semakin dalam ketika dia menyadari bahwa dia sudah terlambat. Aku benar-benar ingin melihat berapa kali kamu bisa berteleportasi sebelum kehabisan formasi. Dengan itu, dia menghilang lagi. Cukup waktu berlalu untuk membakar dupa, dan ledakan mengisi banyak lokasi di Giant Ghost City. Bai Xiaochun akan keluar semua, membawa Raja Hantu Raksasa melalui satu formasi teleportasi demi satu. Setiap kali mereka lenyap, Patriark Dewa Chen Clan akan muncul dan menghancurkan formasi yang baru saja mereka gunakan. Jika Bai Xiaochun pergi sedikit lebih lambat, dia akan berada dalam bahaya besar, fakta yang mendorongnya menjadi gila. Pada saat yang sama, dia melakukan semua yang dia bisa untuk seefisien mungkin dalam tindakannya. Meskipun begitu, dia masih belum menemukan formasi teleportasi yang memimpin 50.000 kilometer di luar kota. Dia merasa seperti menjadi gila, tapi itu sama dengan leluhur Chen Clan. Sejauh menyangkut Patriark, Bai Hao ini seperti tikus yang memiliki terowongan yang tak terhitung jumlahnya menggali kota, di mana ia bergegas dalam mode yang membingungkan. Dalam satu saat, ia akan berada di timur, pada saat berikutnya, utara. Kecemasan Patriark meningkat seiring dengan amarahnya, dan pada saat yang sama, dia tidak bisa berhenti bertanya-tanya apa yang sedang berusaha dicapai oleh buruannya. Sepertinya dia tidak ingin melarikan diri. Lebih tepatnya dia mencari sesuatu. Jangan bilang bahwa salah satu formasi sebenarnya mampu melakukan teleportasi jarak jauh. Pikiran itu hanya membuatnya lebih cemas. Dia dengan cepat melangkah maju, muncul di tempat terbaru di mana Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa telah teleport. Dia segera menghancurkan formasi, lalu melemparkan kepalanya ke belakang dan berbicara dengan suara yang sangat keras sehingga memenuhi kota. Bai Hao, mengapa kamu mempertaruhkan hidup kamu untuk Raja Hantu Raksasa? Tidak ada permusuhan besar antara kamu dan 3 klan hebat kami. Kenapa kamu mengganggu kami? Serahkan Raja Hantu Raksasa, Bai Hao. Jangan takut, aku pribadi akan menjamin keselamatan kamu. Aku juga dapat membantu menyelesaikan masalah kamu dengan Bai Clan. Kami hanya bisa menghapus batu tulis bersih. Beri kami Raja Hantu Raksasa, dan kamu bisa pergi. Bahkan, kami bahkan akan membayarmu untuknya. Saat kata-katanya bergema di seluruh kota, Bai Xiaochun muncul dalam formasi teleportasi lain. Rambutnya berantakan, dan dia tampak agak basah kuyup. Kata-kata Patriark segera membuatnya cukup terguncang, dan sebenarnya cukup menaik. Adapun Raja Hantu Raksasa, matanya melebar, dan kegelisahan di hatinya meningkat. Itu terutama benar ketika dia menyadari bahwa Bai Xiaochun tampaknya ragu-ragu. Tidak bagus, pikirnya. Bai Hao ini kejam dan tanpa ampun, dan hanya peduli pada keuntungan pribadi. Jika dia merasa terancam, maka pang kecil itu pasti tidak akan berpikir 2 kali untuk menyerahkanku. Petik 2 titik. Saat Raja Hantu Raksasa dengan cemas berusaha menemukan ide tentang apa yang harus dilakukan, Bai Xiaochun menjilat bibirnya dan berpikir bahwa tawaran Patriark Chen Clan tidak seburuk itu. Namun, dia baru saja membuat perjanjian dengan Raja Hantu Raksasa. Dia pasti akan merasa buruk jika dia mundur sekarang, dan lebih jauh lagi, itu akan menjadi kehilangan muka yang besar. Sepertinya aku Patriark Chen Clan ini mulai gugup. Yang harus aku lakukan adalah menemukan satu formasi mantra, dan aku bisa teleport sejauh 50.000 kilometer mengingat kecepatan yang aku mampu, aku harus dapat membeli waktu yang aku butuhkan. Selama aku bertahan di sana, aku akan mendapat untung besar. Mata berkilauan, dia memutuskan bahwa dia hanya akan menyerah jika itu benar-benar diperlukan. Yang paling penting dari semua itu adalah dia menyadari bahwa dia tidak bisa mempercayai ketiga klan besar atau Raja Hantu Raksasa. Namun,
Dengan mantra pembatas yang dimilikinya, hubungannya dengan Raja Hantu Raksasa sedikit lebih stabil. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, dia memutuskan bahwa sekarang akan menjadi waktu yang tepat untuk memenangkan Raja Hantu Raksasa ke sisinya. Karena itu, ketika dia terus mencari formasi teleportasi, dia memakai sikap lurus dan berteriak, "Berhentilah membuang-buang nafasmu. Aku, Bai Hao, adalah orang yang menepati janjinya. Selanjutnya, aku membayar semua kebaikan yang ditunjukkan kepada aku. Raja Hantu Raksasa menyukaiku dengan kebajikan, dan aku berjanji akan menjaganya tetap aman. Bagaimana mungkin aku kembali pada kata-kataku? Selama aku, Bai Hao, memiliki kekuatan yang tersisa di lenganku, aku tidak akan pernah membiarkan kalian mengambil Raja Hantu Raksasa dariku." Kata-katanya bergaung dengan aura yang paling benar dan mulia. Adapun Raja Hantu Raksasa, dia menatap Bai Xiaochun dengan senyum pahit. Menjadi rubah tua yang lihai itu, tidak mungkin dia bisa melewatkan implikasi tersembunyi dalam kata-kata Bai Xiaochun. Namun, pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan rasa syukur di hatinya. Bab 657, 99 kali. Apakah kamu ingin mati? Patriark Chen Clan meraung, wajahnya memutar dengan kemarahan yang ganas. Saat berikutnya, dia muncul di lokasi yang baru saja diteleportasi oleh Bai Xiaochun, di mana ledakan hebat bisa terdengar saat seluruh area hancur. Lalu dia menghilang saat dia melanjutkan pengejaran. Pada titik ini, Patriark Klan-Klan bergegas kembali ke kota untuk bergabung dengan Patriark Klan Chen. Begitu dia tiba, segalanya akan lebih sulit bagi Bai Xiaochun. Adapun formasi khusus yang membutuhkan cara khusus untuk masuk, meskipun Bai Xiaochun bisa menggunakan heks kematian untuk masuk ke dalamnya, yang membutuhkan waktu ekstra. Patriark Chen Clan secepat kilat dalam pengejarannya. Itu ketika Bai Xiaochun baru saja menemukan yang kedua dari formasi unik, terkunci yang Patriark muncul di atas. Bai Xiaochun bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengaktifkan fungsi teleportasi. Itu adalah lokasi yang relatif terpencil di barat kota, dikelilingi oleh beberapa bangunan kuno dan pagoda. Bahkan, banyak dari mereka setua Giant Ghost City itu sendiri. Tidak banyak penggarap jiwa tinggal di daerah ini, menjadikannya tempat yang relatif tenang. Karena kekacauan di kota, penduduknya menggigil ketakutan, dan saat ini, satu-satunya orang yang terlihat di seluruh bagian kota itu adalah kepala keluarga Chen Clan. "Kamu keluar dari peluang sekarang, Bai Hao." Niat membunuh mengamuk, sang patriark melambaikan tangannya ke arah Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa. Suara gemuruh bisa terdengar saat tangan besar muncul di atas. Semuanya mulai bergetar dengan liar, dan bangunan-bangunan di bawahnya mulai runtuh menjadi puing-puing. Meskipun wajah Bai Xiaochun pucat karena ketakutan, matanya bersinar dengan tekad. Dia tahu bahwa ini adalah saat yang kritis, dan bahwa dia tidak dapat melarikan diri dengan mudah. Lebih jauh, jika formasi teleportasi dihancurkan, dia harus berlari dan menemukan yang lain, sebuah proses yang akan penuh dengan bahaya mematikan. Dengan pemikiran seperti itu di benaknya, dia mengangkat Raja Hantu Raksasa di atas kepalanya untuk memblokir serangan telapak tangan yang masuk. Dan kemudian mengulurkan tangan kirinya ke bawah ke arah formasi teleportasi. Itu adalah rencana yang berani, menggunakan Raja Hantu Raksasa untuk menyerap beberapa kekuatan pukulan, dan kemudian mengarahkannya untuk mengaktifkan formasi mantra. Raja Hantu Raksasa frustrasi, tetapi sama sekali tidak berdaya. Dia tahu bahwa itu adalah saat yang kritis, sehingga yang bisa dia lakukan hanyalah melepaskan sedikit dari basis kultivasinya yang mungkin, dan menanggung beban pukulan itu. Semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, tetapi sebenarnya terjadi pada saat dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu. Telapak tangan Patriark Chen Clan menabrak Raja Hantu Raksasa, yang mendengus dan kemudian batuk seteguk darah, bersama dengan potongan beberapa organ internal. Jelas, dia terluka sangat serius. Bai Xiaochun juga terluka, dan batuk darah. Namun, ketika tangannya melakukan kontak dengan formasi teleportasi, cahaya terang bersinar. "Teleportasi!" teriaknya. Gemuruh bergema, tapi tidak ada teleportasi dimulai. Sebaliknya, potongan-potongan kayu acak tiba-tiba mulai terbang ke udara dari dalam puing-puing bangunan yang hancur di sekitarnya. Ada juga berbagai macam logam, yang melesat di udara menuju Bai Xiaochun. Rahang Bai Xiaochun terjatuh, dan bahkan Raja Hantu Raksasa, yang masih batuk darah, menatap dengan takjub.
Adapun Patriark Chen Clan, perasaan gelisah muncul di lubang dadanya. Sebelum salah satu dari mereka bisa bereaksi, suara retak memenuhi udara ketika potongan-potongan kayu dan logam mulai saling mengunci dan cocok hampir seperti mesin. Dalam sekejap mata, golem perangkap telah terbentuk tepat di depan Bai Xiaochun, puluhan meter. Golem jebakan memiliki 3 kepala, 6 lengan, dan tubuh seperti binatang buas dengan 4 kaki. Permukaan tubuhnya berbintik-bintik, dan memancarkan udara kuno, seolah-olah itu sudah ada sejak zaman kuno. Hampir segera setelah itu muncul, ia melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong. Suara lolongan itu sepertinya bergejolak dengan fluktuasi Deva, sesuatu yang menyebabkan semua ahli yang kuat di Giant Ghost City mulai kaget. Mata Bapak Klan Chen Clan melebar dengan tak percaya saat dia tersentak, golem jebakan tingkat dewa. Bagaimana ini mungkin? Sang Patriark bukan satu-satunya yang terpana, Raja Hantu Raksasa benar-benar terperangah. Dia sudah terkejut dengan berapa banyak formasi teleportasi yang dimiliki Bai Xiaochun, jadi fakta bahwa golem jebakan tingkat Deva ada di kota membuatnya terkejut. Meskipun jebakan golem jelas tidak sepenuhnya berfungsi, dan jelas hanya akan bertahan untuk waktu yang singkat. Itu masih golem trap level Deva. Sihir rahasia yang digunakan untuk membuat golem jebakan adalah seni yang hilang di Willlands, namun, di sini di Giant Ghost City, Bai Hao ini memanggil satu. Raja Hantu Raksasa sama sekali tidak tahu apa jenis kemampuan ilahi lainnya yang dimiliki Bai Hao ini. Hal-hal yang telah dia lakukan dalam setengah tahun yang singkat yang dia lakukan di Giant Ghost City mengejutkan, untuk sedikitnya. Itu semua tampak benar-benar tidak dapat dipercaya, terutama karena Giant Ghost City milik Raja Hantu Raksasa, dan bahkan dia tidak tahu bagaimana semua ini telah diatur. Kemudian dia berpikir tentang bagaimana dia jatuh ke tangan Bai Hao, dan bahkan terpaksa memberinya mantra pembatasnya sendiri. Dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia dan semua orang, telah benar-benar meremehkan Bai Hao. Namun, sesaat kemudian, matanya berkilauan saat dia sampai pada kesimpulan bahwa formasi mantranya tidak seharusnya dibuat oleh Bai Hao. Dia hanya menggunakannya. Terlepas dari itu, fakta bahwa ia memanfaatkan begitu banyak sumber daya yang luar biasa menjadikannya seorang perencana ulung dan orang yang benar-benar sempurna. Terguncang, Raja Hantu Raksasa memandang Bai Xiaochun, matanya bersinar dan rasa kekaguman yang rumit mulai tumbuh di dalam hatinya. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali karena terkejut saat melihat golem trap yang menakjubkan. Lu Xiu tidak berbohong, leluhurnya benar-benar telah meninggalkan perangkap golem di belakang, tersembunyi di salah satu formasi teleportasi. Jantung berdebar, dia berteriak, bunuh orang itu. Mata jebakan golem mulai bersinar dengan cahaya merah tua, dan suara retak bisa terdengar ketika melompat ke udara dan melesat ke arah Patriark Chen Clan. Ledakan terdengar, dan segala sesuatu di daerah itu bergetar ketika mereka mulai bertarung. Adapun Bai Xiaochun, dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian mendorong tangannya ke tanah lagi, di mana riak-riak teleportasi menyebar, dan dia dan Raja Hantu Raksasa menghilang. Patriark Chen Clan ingin mengejar, tetapi jebakan golem tidak akan membiarkannya. Marah, dia mulai menyerang dengan kekuatan penuh. Sedangkan untuk golem jebakan, itu adalah hal yang kuno, dan meskipun itu dapat menyebabkan masalah bagi Patriark Dewa, tidak akan lama sebelum itu mulai berantakan. Namun, bahkan ketika sang Patriark menang, mata golem jebakan itu tiba-tiba berkedip. Pada saat yang sama, wajah Patriark itu jatuh ketika dia mengingat cerita yang dia dengar tentang trap golem, dan bagaimana mereka semua memiliki fungsi penghancuran diri yang mengerikan. Tidak bagus. Dia segera bersiap untuk mundur, tetapi sebelum dia bisa, percikan tersembunyi di dalam golem perangkap tiba-tiba menyala. Dalam sekejap mata, seluruh golem jebakan itu adalah massa api yang mengepul, meledak ke segala arah. Udara berputar dan terdistorsi saat gelombang kejut bergulir di seluruh Giant Ghost City. Wajah yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan banyak teriakan alarm bisa didengar. Sementara itu, Bai Xiaochun muncul di lokasi lain agak jauh di kota. Saat dia melakukannya, gelombang panas melonjak, meniup rambutnya ke belakang. Perangkap golem peledakan diri, dia terkesiap. Pada titik ini, Raja Hantu Raksasa masih batuk darah, dan wajahnya kendur. Namun, matanya menyala dengan gair yang berapi-api. Saat api memudar, lolongan kemarahan bisa terdengar, yang tidak lain berasal dari leluhur Chen Clan. Rambutnya berantakan, jubahnya compang kemping, dan dia terlihat gemetaran. Meskipun dia belum mati, cara dia batuk darah menunjukkan bahwa dia telah terluka parah. Pada saat yang sama,
kebenciannya pada Bai Xiaochun tidak mungkin lebih besar. Namun, dia tidak ragu untuk membuat keputusan yang sama dengan Bapak klan Bai. Mengaum dalam amarah, dia menjadi seberkas cahaya terang yang melesat ke arah klan Chen. Mengingat betapa sedikitnya ia mempercayai siapapun, prioritas utamanya sekarang adalah menyembuhkan luka-lukanya sendiri. Ketika semua orang di Giant Ghost City melihat itu, mereka terengah-engah, benar-benar terguncang dan ketakutan oleh Bai Hao. Surga, Bapak klan Bai mencoba membunuh Bai Hao dan terluka parah. Sekarang hal yang sama terjadi pada leluhur Chen Clan. Petik 2 titik titik. Berapa banyak trik yang dimiliki Bai Hao ini di lengan bajunya? Dia menakutkan. Petik 2 titik titik. Dia pembunuh Deva, seekor binatang lengkap. Petik 2 titik titik. Apakah itu 3 klan besar, pasukan dari 6 Markuise Surgawi, atau siapapun, tidak ada yang bisa tetap tidak merasa takut dengan apa yang mereka lihat. Adapun kekuatan Markuise Surgawi, mereka tidak memiliki dewa di pihak mereka, dan dengan demikian, tidak mampu benar-benar mengejar Bai Xiaochun. Namun pada saat ini, mereka sebenarnya senang akan hal itu. Sementara itu, Bai Xiaochun merasa lebih senang dengan dirinya sendiri daripada sebelumnya. Apakah kamu melihat itu? Dia berteriak keras. Jangan memprovokasi aku. Saat aku menyerang, aku menakuti diriku sendiri. Aku dapat menggunakan kemampuan ilahi yang sama itu 99 kali lebih banyak jika aku menginginkannya. Bab 658, Darah, Keringat dan Air Mata. Semua orang di kota yang mendengar kata-katanya langsung menjadi ragu-ragu. Dia mengucapkan kata-kata yang sama setelah melukai Patriark Bai Clan, dan meskipun sedikit orang yang mempercayainya, itu masih membuat mereka sedikit waspada. Tapi sekarang, leluhur Chen Clan menderita nasib yang sama. Semua orang benar-benar terguncang. Adapun Patriark Kai Clan, dia telah di tengah melaju kencang ke Bai Xiaochun secepat mungkin, tetapi sekarang ragu-ragu. Fakta bahwa Bai Xiaochun telah secara serius melukai Patriark Dewa dari 2 klan lainnya menyebabkan rasa takut berdenyut di dalam hatinya. Namun, setelah beberapa saat, matanya berkilau dengan cahaya dingin. Mungkin ada beberapa bahaya yang terlibat, tetapi ini juga berarti ini adalah kesempatan bagi klan Kai untuk menjadi terkenal. Baik klan Bai maupun klan Chen tidak dapat melakukan apapun saat ini. Hanya aku yang tersisa yang bisa membunuh Raja Hantu Raksasa. Jika aku melakukannya, siapa yang berani menolak untuk tunduk padaku? Klan Kai akan mendominasi semua orang. Kita bisa menyatukan Giant Ghost City, dan secara resmi bersumpah demi kota kekaisaran. Aku akan menjadi Raja Hantu Raksasa yang baru, dan dengan sumber daya Raja Surgawi yang aku miliki, aku hampir pasti akan menjadi dewa. Dia tidak bisa tidak terengah-engah untuk mengantisipasi hari itu. Terkekeh jahat, dia menembak ke arah suara Bai Xiaochun baru saja datang, secara bersamaan mengeluarkan perintah untuk klan Kai untuk berkumpul di tempat yang sama. Suara gemuruh sekali lagi memenuhi Giant Ghost City saat Bai Xiaochun mulai teleportasi bolak-balik. Namun, Patriark klan Kai sebenarnya sedikit lebih cepat daripada Patriark Chen Clan, dan sebelum Bai Xiaochun bahkan bisa melarikan diri 10 kali berturut-turut, dia menyusul. Ketika dia melakukannya, dia langsung menghancurkan formasi mantra sebelum Bai Xiaochun bisa mengaktifkannya. Darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaochun saat dia berbalik dan mulai melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Adapun Patriark klan Kai, ia tertawa dingin dan mulai mengejarnya, bergabung dengan banyak anggota klan Kai lainnya. Ketua klan dan tetua klan ada di sana, memastikan bahwa banyak sinar cahaya sekarang berkumpul di Bai Xiaochun. Aku sudah selesai. Kaput. Sudah pasti tidak ada harapan sekarang. Bai Xiaochun berada di ambang air mata saat ia merenungkan bagaimana formasi teleportasi terdekat berjarak setidaknya 3.000 meter mengingat betapa dekatnya para pengejarnya. Tidak mungkin dia bisa sampai di sana. Itu terutama benar mengingat bahwa Patriark klan Kai adalah dewa. Sebenarnya, jika bukan karena fakta bahwa Patriark itu curiga mendekati terlalu dekat dan cepat, dia pasti sudah menyerang Bai Xiaochun secara langsung. Aku kehabisan pilihan, pikirnya. Raja Hantu Raksasa, kamu tidak bisa menyalahkanku atas apa yang terjadi selanjutnya. Klan Kai menginginkanmu, dan meskipun aku tidak percaya mereka menghormati perdagangan, jika aku hanya melemparmu pada mereka, maka aku mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri.
Meskipun dia tidak benar-benar ingin melakukan ini, orang miskinnya sedikit kehidupan adalah hal yang paling penting, jadi dia menghela nafas dan bersiap untuk mengambil tindakan. Namun, saat itulah suara kura-kura kecil itu ditransmisikan ke telinganya. Tenang, Pang kecil, ada sesuatu yang tidak kamu sadari tentang Raja Hantu Raksasa ini. Dia karakter yang licin, aku beritahu kamu. Lord Turtle yakin sebelumnya bahwa dia menyembunyikan sesuatu, dan perlu beberapa saat untuk mencari tahu apa itu. Pada titik ini aku bisa melihatnya dengan jelas. Dengar, Pang, Raja Hantu Raksasa itu berbohong. Dia tidak perlu sebulan untuk basis kultivasinya untuk pulih. Dia menipu semua orang. Mata elang Lord Turtle dapat mengatakan bahwa dia hanya membutuhkan 5 hari. Mungkin bahkan 3. Orang ini benar-benar tahu bagaimana menyimpan rahasianya. Jika kamu meninggalkannya pada 3 klan, dia pasti memiliki cara untuk bertahan selama 4 atau 5 hari di tangan para deva itu. Pada titik itu, ya, maka hal-hal akan menjadi menarik. Petik 2. Terguncang, Bai Xiaochun mencuri pandang pada Raja Hantu Raksasa. Wajah pria itu pucat, dan dia menunjukkan ekspresi pahit dan sedih. Bai Xiaochun segera ragu-ragu. Kura-kura kecil itu tampak sangat percaya diri dengan apa yang baru saja dikatakannya, dan itu semua masuk akal. Setelah semua, Raja Hantu Raksasa adalah seorang perencana yang mendalam. Akhirnya, Bai Xiaochun tertawa kecil. Tindakan yang sudah kamu lakukan, pikirnya. 5 hari, ya, jika aku menyerah sekarang, itu benar-benar akan menjadi pemborosan besar. Sebulan terlalu lama, tetapi mungkin bisa bertahan selama 4 atau 5 hari. Bagaimanapun, hasil yang mungkin pada akhirnya sebanding dengan taruhan. Kurasa aku harus membereskan masalah dengannya. Setelah mendongak sejenak, dia berdeham, lalu menempelkan ekspresi ganas ke wajahnya. Raja Hantu Raksasa, teriaknya di bagian atas paru-parunya, urat nadinya dari baja berdenyut. Batuk seteguk darah lagi, Raja Hantu Raksasa memandang Bai Xiaochun dan menghela nafas. Dia akan mengingkari janjinya dan menyerahkanku kepada 3 klan, bukan? Namun, bahkan ketika dia memikirkan ini, suara Bai Xiaochun terdengar di udara. Raja Hantu Raksasa, kamu adalah raja yang paling terhormat, dan juga seorang dewa. Aku, Bai Hao, bukan siapa-siapa yang tak bernama, dengan basis kultivasi formasi inti yang rendah. Kesenjangan antara kami berdua seperti celah antara langit dan bumi. Tidak mungkin bahkan membandingkan kami berdua. Faktanya, jika bukan karena peristiwa yang terjadi sekarang, jalan hidup kita mungkin tidak akan pernah terlintas. Suara Bai Xiaochun berisi campuran kepahitan dan kedalaman yang membuat Raja Hantu Raksasa merasa sedikit terpana. Bahkan orang-orang dari klan Kai sekarang menatapnya dengan wajah serius. Suara parau, Bai Xiaochun mulai berbicara seolah-olah dia mengingat masa lalu. Pada awalnya, aku adalah bidak, diseret enggan ke dalam permainan kecil kamu. Aku sadar bahwa itu bukan ungkapan kebaikan. Namun, aku tahu bahwa itu adalah penaburan karma. Mungkin aku menyingkirkanmu dari kura-kura batu karena kebencian, atau keserakahan. Sulit untuk menentukan apakah itu kesalahan atau tidak. Namun, aku tahu bahwa itu adalah penuaian karma. Karma, suatu hal yang misterius dan tak terlukiskan. Mari kita lupakan semua hal itu. Saat ini, ada satu hal yang Bai Hao tidak akan lakukan, dan itu adalah melupakan janjinya, atau perjanjiannya dengan kamu, Raja Raksasa Hantu. Kata-kata Bai Xiaochun menyebabkan Raja Hantu Raksasa menggigil, dia tidak pernah bisa menebak bahwa dia akan mengatakan hal-hal seperti ini. Dia mengantisipasi dilemparkan ke 3 klan. Sebaliknya, Bai Xiaochun masuk ke deskripsi segala sesuatu yang mengarah ke titik ini. Lebih jauh, kata-katanya tulus dalam banyak hal. Bahkan rubah tua seperti Raja Hantu Raksasa tidak bisa membantu tetapi sedikit tersentuh. Bagaimanapun, semua yang dikatakan Bai Hao ini benar. Awalnya berbicara, mereka berdua kemungkinan besar tidak akan pernah melewati jalan. Selanjutnya, itu adalah Raja Hantu Raksasa sendiri yang akhirnya menyeret Bai Hao ke seluruh kekacauan. Aku berkata bahwa aku akan membuatmu aman selama sebulan. Aku mengatakan bahwa aku tidak akan meninggalkanmu. Dan sekarang, aku mengatakan ini, untuk apa kematian dihitung. Raja Raksasa Hantu, izinkan aku untuk memanggil kamu sebagai teman lama. Sobat tua, jika kita gagal melewati kesusahan ini hidup-hidup, dan berakhir di Yellow Springs, maka aku akan tetap melindungimu selama sebulan penuh.
Mengibaskan lengan bajunya, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Itu adalah tawa yang dipenuhi kegilaan dan obsesi. Ekspresinya, kata-katanya, dan segala sesuatu yang lain segera menyebabkan gelombang kejutan menghantam Raja Hantu Raksasa. Sudah lama sejak dia merasa terharu dengan cara ini oleh siapapun. Meskipun dia juga bisa merasakan bahwa sesuatu tentang situasi itu sedikit tidak menyenangkan, dan tampaknya bertentangan dengan apa yang dia ketahui tentang Bai Hao ini. Dalam keadaan kelelahan fisik dan emosionalnya saat ini, dan setelah mengalami banyak pengkhianatan dan kecelakaan yang tak terduga, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menerima ketulusan Bai Xiaochun. Bai Hao, katanya, hatinya bergetar dan dipenuhi dengan emosi. Sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan situasi saat ini, dan biasanya, Raja Hantu Raksasa yang kejam tidak akan pernah membiarkan perasaan hangat seperti itu meletus di dalam dirinya. Itu mungkin untuk melihat bahwa dari bagaimana dia menjaga bahkan Duke de Crier yang setia dalam kegelapan tentang segalanya. Dalam momen raksasa emosi sang Raja Hantu Raksasa, Patriark Dewa Klan Kai memandang dengan mata dingin dan kemudian menggeram, kalian berdua bisa mati bersama saja kalau begitu. Lalu dia melambaikan jarinya di udara. Suara gemuruh bergema saat tembakan menyerang ke arah Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa. Bai Xiaochun dengan cepat membuka Eternal Parasol untuk memblokir serangan. Namun, dia masih batuk darah dan terhuyung mundur di bawah kekuatan pukulan, terluka parah. Bai Hao, teriak Raja Hantu Raksasa, terpana pada kenyataan bahwa dia belum diusir oleh Bai Xiaochun di depan untuk memblokir serangan. Alasan aku menggunakan kamu untuk membela diri sebelumnya, sobat, kata Bai Xiaochun dengan megah, bukan karena aku takut mati. Tidak, aku hanya ingin menghemat energi untuk membuat kamu keluar dari situasi ini. Dalam hati, tentu saja, Bai Xiaochun menggerutu tentang betapa realistisnya ia membuat tindakannya tampak. Jangan putus asa, kawan. Aku masih punya banyak trik di lengan bajuku. Mata berkedip-kedip dengan cahaya yang tajam, dia melihat kembali ke para pembudidaya klan Kai yang hanya berjarak 300 meter di belakangnya. Di dalam, dia menggerutu, aku benar-benar mencurahkan darah, keringat dan air mata untuk membuat rubah tua ini mempercayaiku. Sambil menggertakkan giginya dengan kejam, dia melambaikan tangan kanannya, memanggil pedang terbang dari tasnya yang dipegang. Yang berkilauan dengan cahaya keemasan peningkatan semangat 11 kali lipat. Namun, hal-hal belum berakhir. Bahkan saat dia membuangnya, dia terus mengeluarkan benda-benda magis dari tasnya untuk dipegang. Semua itu adalah hal-hal yang diperolehnya setelah tiba di Willlands, dan meskipun beberapa memiliki peningkatan semangat 11 kali lipat. Sebagian besar hanya memiliki 5 atau 6 kali peningkatan. Namun, ada lusinan dari mereka. Meledakkan. Bab 659, Pertempuran Boros Luar Biasa. Ini bukanlah harta yang ditingkatkan semangat yang dia miliki secara pribadi ketika dia menjadi gila dan meningkatkan semua miliknya. Itu adalah barang-barang yang diperolehnya melalui interogasi yang dilakukan sebagai inkuisitor gelap. Oleh karena itu, dia tidak merasakan sedikit pun rasa sakit di hatinya ketika dia membuangnya dan kemudian meledakkannya, menciptakan banyak garis kehancuran yang berapi-api. Bai Xiaochun memiliki sedikit pengalaman dalam meledakkan item yang ditingkatkan semangat, dan tahu bahwa ketika mereka meledak, mereka melepaskan sejumlah besar energi surga dan bumi. Semuanya dalam satu saat. Namun, terlepas dari apa yang dia alami di masa lalu, dia tidak pernah meledakkan puluhan dari mereka secara bersamaan. Kekuatan ledakan yang mereka lepaskan membuatnya benar-benar terkejut. Dia bukan satu-satunya. Para anggota klan Kai, dari ketua klan dan tetua klan hingga para pembudidaya biasa, semuanya benar-benar terpana oleh borosnya semuanya. Setelah semua, item magis dengan 6 atau 7 peningkatan roh adalah seperti harta berharga bagi setiap penanam jiwa. Adapun item dengan peningkatan 9 atau 10 kali lipat, mereka bahkan lebih jarang. Sebagai contoh, Zhou Yixing, seorang anggota klan ahli nujum bangsawan yang juga berada di lingkaran besar formasi inti, hanya memiliki satu. Hampir tidak perlu menyebutkan bagaimana perasaan orang tentang item dengan peningkatan 11 dan 12 kali lipat. Ledakan yang mereka sebabkan melepaskan kekuatan yang begitu luar biasa sehingga semua saksi mata atas peristiwa itu terpana. Ledakan yang memekakkan telinga mengguncang langit dan bumi, bahkan menyebabkan para penggarap Nas Chen Sol untuk mundur dalam ketakutan dan melakukan segala daya mereka untuk mempertahankan diri.
Ledakan besar-besaran menyebabkan semua pembudidaya mengejar klan Kei jatuh mundur, banyak dari mereka batuk darah. Raja hantu raksasa juga bergetar ketika kata-kata yang baru saja diucapkan Bai Xiaochun terus terngiang di telinganya. Mempertimbangkan semua yang dilihatnya sekarang, jelas bahwa Bai Hao ini benar-benar akan meletakkan segalanya di telepon. Bai Xiaochun terengah-engah saat dia meminjam beberapa kekuatan ledakan untuk menembak ke arah formasi mantra terdekat, 3.000 meter jauhnya. Setiap langkah yang diambilnya mendorongnya ratusan meter, dan dalam beberapa saat, ia telah mencapai formasi. Namun, saat itulah dengusan dingin menggema, ledakan roh meningkatkan item telah menghentikan anggota biasa klan Kei, tetapi tidak bisa melakukan apapun untuk menghalangi jalan Patriark. Awalnya, dia khawatir tentang bagaimana Bai Xiaochun telah melukai Patriarki Bai dan klan Chen, dan menjaga jarak. Tapi sekarang, dia tidak memiliki kemewahan yang begitu mengkhawatirkan. Dia telah siap untuk melakukan teleportasi kapan saja, jadi dia bergerak dengan kecepatan seperti kilat, menembus udara dan kekuatan ledakan muncul hanya sekitar 30 meter dari Bai Xiaochun. Tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan tangan kanannya dan melepaskan kekuatan basis kultivasi Deva Realemnya. Kamu tidak kemana-mana, katanya, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Seketika, udara di daerah itu mulai memadat, dan energi mulai menghancurkan Bai Xiaochun dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan tulangnya. Selanjutnya, energi surga dan bumi yang dilepaskan terbentuk bersama di depannya menjadi bentuk burung hitam pekat 9. Semua mata burung itu memancarkan sinar pembunuh, dan burung itu sendiri memancarkan tekanan yang sangat besar. Burung berkepala 9 ini telah dipanggil oleh Patriark Dewa Klan Kai, bukan dengan teknik magis, melainkan, sebagai inkarnasi dari kehendak langit. Kebanyakan pembudidaya lain akan benar-benar terkejut dengan apa yang mereka lihat, dan basis kultivasi mereka akan dihancurkan ke dalam kondisi penindasan total. Tapi Bai Xiaochun memiliki 4 klon, dan meskipun mereka telah terluka serius dan saat ini bersembunyi di dalam dirinya, mereka masih memberinya dorongan besar dalam hal basis kultivasi dan indera ilahi, mendorongnya jauh melampaui tingkat inti biasa pembudidaya formasi. Selain itu, tubuh kedagingannya sudah berada di lingkaran besar tendon kematian. Untuk melengkapi semua ini bukan pertama kalinya dia melawan dewa. Dia bahkan tidak terlalu menghormati para dewa. Karena itu, ia mampu menahan tekanan dewa yang membebani dirinya, dan ketika burung berkepala 9 itu menjerit dan menerjang ke arahnya, ia mengeluarkan raungan yang kuat. Tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan, juga tidak ada waktu untuk mencoba bertindak. Dia langsung jatuh kembali, secara bersamaan melambaikan tangannya, yang mengirim beberapa set baju kulit yang dia pakai menembak ke arah burung berkepala 9. Ketika dia pertama kali melakukan peningkatan roh di armor, dia telah menggunakan teknik khusus untuk menyembunyikan bukti peningkatan roh. Tetapi tekanan dari dewa membatalkan efek seperti itu, dan keempat desain emas pada permukaannya sekarang bersinar terang. Meledakkan, dia berteriak. Seketika, baju zirah kulit semua meledak, melepaskan kekuatan yang jauh melampaui ledakan puluhan item dari beberapa saat yang lalu. Para pembudidaya klan Kai lebih jauh ke belakang memandang dengan mata lebar, terutama ketika mereka melihat 4 desain emas pada masing-masing baju zirah. Namun, bahkan ketika perasaan kegilaan bangkit di hati mereka, hal-hal berlanjut. Pakaian luar Bai Xiaochun terbang keluar, bersama dengan topi dan beberapa gelang yang terlihat biasa. Namun, itu mengejutkan semua orang yang hadir bahwa 4 desain emas sekarang muncul pada mereka semua. Masing-masing terbang keluar dan kemudian meledak, mengirimkan gelombang kekuatan besar untuk bertemu burung berkepala 9. Burung itu sudah memudar, tetapi saat itulah Bai Xiaochun mengayunkan kaki kirinya di udara, mengirim sepatu menembak ke depan, sepatu yang memiliki 4 desain emas di atasnya. Pemborosan yang luar biasa pada layar menyebabkan petani klan Kei menangis karena terkejut. Bai Hao ini, dia bahkan memiliki peningkatan semangat 14 kali lipat di sepatunya. Raja hantu raksasa ditahan di tangan kanan Bai Xiaochun, jadi dia memiliki pandangan tangan pertama tentang segalanya. Dan kejutan yang dia rasakan sekarang begitu kuat sehingga wajahnya benar-benar kendur. Mata patriark klan-klan melebar karena tidak percaya, namun niat membunuh di dalam mereka hanya semakin kuat saat dia menekan serangan. Adapun Bai Xiaochun, dia hanya terus melaju menuju portal teleportasi, yang sekarang hanya berjarak sekitar 300 meter saat Patriark Kai Klan mendekat, mata Bai Xiaochun bersinar dengan gembira. Dan dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Aku sudah menunggumu dekat, orang tua.
Kamu akhirnya jatuh ke perangkap aku. Saatnya kamu melihat kartu truf aku. Sambil terus tertawa keras, ia mengayunkan kaki kanannya ke udara, menyebabkan sepatu kanannya terbang keluar, yang juga memiliki 4 desain emas di atasnya. Meledakkan, dia meraung. Wajah Kaiklan Patriark jatuh. Dia baru saja memutuskan untuk pergi keluar, namun, masih dipenuhi dengan kekhawatiran tentang bagaimana Bai Xiaochun telah secara serius melukai dua patriark lainnya. Begitu dia mendengar kata-kata Bai Xiaochun, dan melihat sepatu itu terbang ke arahnya, dia mundur, tidak mau mengambil risiko apapun. Ketika sepatu itu meledak, itu adalah pemandangan yang mengejutkan, tetapi tidak ada yang bisa benar-benar menyakiti patriark klan Kai. Wajah berubah sangat suram, dia dengan marah berteriak, beraninya kamu menipuku, Bai Hao. Mengaum dengan marah, dia melangkah maju sekali lagi. Tetapi sedikit keterlambatan yang baru saja terjadi telah memberi Bai Xiaochun cukup waktu untuk mencapai jarak 30 meter dari formasi teleportasi. Saat dia hendak melangkah ke dalamnya, patriark klan-klan melolong dan melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya. Melambaikan jarinya ke Bai Xiaochun, dia menyebabkan burung berkepala 9 itu meletus menjadi api, dan kemudian berakselerasi dengan cepat. Wajah Bai Xiaochun jatuh, dan dia segera bersiap untuk membela diri. Namun, sebelum hal lain bisa terjadi, sebuah bayangan muncul di burung itu, dan yang kedua terbang keluar. Salah satu dari 9 burung berkepala dingin di Bai Xiaochun sendiri, dan yang lainnya menuju ke formasi mantra. Tidak baik, yang mengejutkan Bai Xiaochun, Patriark Kai Klan tidak hanya menyerangnya, dia juga mencoba menghancurkan formasi teleportasi. Suara gemuruh memenuhi udara saat reruntuhan yang mengelilingi portal teleportasi hancur total oleh burung berkepala 9. Bangunan runtuh ribuan meter ke segala arah, dan bahkan tanah itu dihancurkan hingga 1 meter penuh. Jelas, sang patriark sebenarnya tidak tahu lokasi spesifik dari formasi mantra, dan hanya mencoba menghancurkan segalanya dengan harapan formasi teleportasi akan dihancurkan juga. Adapun Bai Xiaochun, ketika burung berkepala 9 menabraknya, darah menyembur keluar dari mulutnya. Dan dia dikirim jatuh ke belakang sampai dia berhasil berhenti di tempat yang dia tahu menjadi lokasi pembentukan teleportasi. Mari kita lihat bagaimana kamu mencoba melarikan diri kali ini, kata Patriark Kai Klan, seringai iblis menyebar di wajahnya. Namun, bahkan seperti itu, matanya tiba-tiba berkedip dengan tidak percaya. Cahaya teleportasi tiba-tiba mulai naik tepat di bawah kaki Bai Xiaochun. Ternyata, formasi teleportasi, sama sekali tidak rusak. Lebih jauh, cahaya yang bersinar sekarang berbeda dari cahaya sebelumnya. Itu menyilaukan, dan energi dari teleportasi itu jelas lebih kuat. Hanya perlu beberapa saat bagi siapapun yang akrab dengan formasi teleportasi untuk menyadari, bahwa ini adalah teleportasi jarak jauh. Ini adalah formasi mantra yang diciptakan oleh leluhur Lu Xiyu yang mengarah ke tempat 50.000 kilometer di luar kota. Semua formasi mantra lain di kota ini benar-benar telah dibuat untuk berfungsi sebagai gangguan, dengan formasi ini menjadi jalan keluar yang sebenarnya. Selain itu, tidak mungkin dia akan memiliki jalan keluar yang sebenarnya menjadi tipe yang dapat dengan mudah dihancurkan. Satu-satunya hal yang dilakukan oleh serangan Dewa Patriark adalah membuatnya agar Bai Xiaochun tidak perlu menggunakan unding Hex miliknya untuk memasuki formasi mantra. Babak 660, Darah Jiwa Raja Hantu. Bai Xiaochun sangat bersemangat, namun, dalam beberapa saat, wajahnya berubah pucat, dan jantungnya mulai berdebar. Dia tidak pernah berani berharap bahwa ini adalah formasi mantra khusus yang akan memimpin 50.000 kilometer di luar kota. Dia mengira itu hanya formasi mantra biasa yang akan menempatkannya dalam jarak pendek. Namun, dia sampai pada kesimpulan bahwa, kecuali Lu Xiyu berbohong tentang formasi khusus itu, dia akan segera menemukannya. Lagi pula, dia telah mencoba beberapa formasi mantra lain hingga saat ini, hampir 70% dari jumlah total. Karena itu, peluangnya untuk menemukan formasi teleportasi jarak jauh hanya akan meningkat seiring berjalannya waktu. Namun, formasi yang dia pegang ini pasti formasi yang dia cari. Sayangnya, meskipun sepertinya formasi ini adalah yang akan menyelamatkan hidupnya, Bai Xiaochun sekarang menyadari bahwa itu juga merupakan bencana yang berpotensi mematikan. Tidak ada waktu untuk merenungkan situasi. Dia dengan cepat mengulurkan tangan kanannya dan kemudian mendorongnya ke bawah ke permukaan portal, menyebabkan cahaya tumbuh lebih intens.
Pandangan yang sangat serius memenuhi matanya, pandangan yang diwarnai kegilaan. Dia tahu bahwa momen ini adalah salah satu dari bahaya ekstrim. Patriark klan Kai telah menahan diri dari rasa takut, menjaga sebagian besar kekuatan basis budidayanya sebagai cadangan jika dia perlu mempertahankan kartu truf yang mematikan. Hanya karena fakta itulah Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa telah sampai sejauh ini. Tapi sekarang, dengan cahaya formasi teleportasi yang naik, Patriark Kai klan tidak punya alasan untuk tidak pergi keluar. Dan itulah yang terjadi. Kemarahan di mata bapak klan-klan memudar, digantikan oleh tekad yang kuat. Meskipun dia masih merasa ragu-ragu karena potensi bahaya, dia tahu bahwa dia harus bergerak sekarang. Bahkan jika Bai Hao ini memang punya satu trik lagi di lengan bajunya, konsekuensi membiarkannya melarikan diri terlalu parah. Tanpa ragu sedikit pun, sang patriark memanfaatkan kekuatan penuh dari basis budidayanya, menyebabkan langit bergetar dan sambaran petir muncul di mana-mana. Jauh di atasnya, sebuah wajah besar muncul, yang menyerupai wajahnya sendiri dalam setiap aspek. Sang patriark maju selangkah, dan ketika dia menanamkan kakinya ke tanah, baut petir yang tak terhitung mulai berjatuhan, membuatnya tampak seperti hujan emas turun ke bumi. Bai Xiaochun sangat cemas. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan menemukan formasi teleportasi khusus dalam keadaan ini. Rencananya adalah membuat jarak antara dirinya dan musuh-musuhnya ketika dia mengaktifkannya, yang akan memberinya banyak waktu untuk melarikan diri. Tapi bukan itu yang terjadi. Aku sudah selesai, pikirnya. Kaput. Semuanya berakhir. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Bahkan jika aku menyerahkan Raja Hantu Raksasa itu sekarang, Patriark tua ini tidak akan membiarkanku lolos. Dia ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang mengalir. Bukannya dia tidak mempertimbangkan untuk melempar Raja Hantu Raksasa keluar dari portal teleportasi. Itu mungkin memberinya waktu, tetapi pada akhirnya, klan Kai pasti tidak akan membiarkannya bebas, begitu pula klan Chen atau Bai. Selain itu, setelah Raja Hantu Raksasa mendapatkan basis kultivasinya kembali, maka Bai Xiaochun tahu bahwa satu-satunya hal yang akan menantinya adalah kematian yang mengerikan. Dia memiliki mantra pembatas, dan janji Raja Hantu Raksasa itu menjanjikan. Namun, Bai Xiaochun yakin bahwa jika dia menyerahkan Raja Hantu Raksasa, itu akan melanggar perjanjian mereka. Berbuat curang. Kurasa aku harus bangkrut. Dalam sekejap mata, matanya benar-benar merah. Dia takut mati, tetapi ketika kematian menjulang, dan dia kehabisan pilihan, dia akan dicekam oleh kegilaan. Pada saat-saat seperti itu, dia tidak akan goyah, dia bukan tipe orang yang suka berjudi, tetapi di saat-saat seperti ini, berjudi adalah satu-satunya pilihan. Dia akan bertaruh untuk bisa bertahan sampai formasi teleportasi diaktifkan sepenuhnya. Keempat klonnya semuanya lemah dan terluka, tetapi sekarang muncul di tempat terbuka, penuh energi. Untuk pertama kalinya, Bai Xiaochun melepaskan Raja Hantu Raksasa, meletakkannya di permukaan formasi mantra. Lalu dia mendongak, matanya bersinar karena kegilaan saat dia bersiap menghadapi Patriark klan Kai secara langsung. Bersiaplah untuk mati, Bai Hao. Kata sang Patriark, suaranya bergemuruh seolah itu adalah kehendak langit. Ia bahkan tampak mengandung hukum magis langit dan bumi, dan disertai dengan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya yang, ketika jatuh dari langit, dibentuk bersama menjadi kapak perang yang sangat besar. Saat kapak petir turun, Patriark Kai Klan melompat ke langit dan meraihnya, dan kemudian, mengayunkannya dengan kejam ke arah Bai Xiaochun. Mengingat kecepatan serangannya, tidak mungkin dia tidak akan mendaratkan pukulan sebelum teleportasi selesai. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan Raja Hantu Raksasa, atau sinar aneh di matanya. Yang benar adalah bahwa dia sangat terguncang oleh kata-kata dan tindakan Bai Xiaochun. Dia adalah rubah tua yang cerdik, orang yang kejam dan ambisius yang tidak mempercayai siapapun kecuali kerabat langsungnya. Tapi kata-kata yang diucapkan Bai Xiaochun telah menyebabkan sedikit kehangatan muncul di hatinya. Tentu saja, kehangatan itu hanya akan bertahan begitu lama. Selanjutnya, tindakan Bai Xiaochun sebelumnya, jika dianalisis dengan cermat, tidak benar-benar cocok dengan kata-katanya. Namun, setelah portal teleportasi jarak jauh muncul, dia melakukan sesuatu yang selamanya akan menebus kekurangan dalam tindakan sebelumnya. Tidak peduli apa yang orang katakan, pada saat ini, Bai Xiaochun benar-benar hidup sesuai dengan kata-katanya, dan mempertaruhkan hidupnya untuk menjaga Raja Hantu Raksasa aman. Yang paling penting, Bai Xiaochun telah merilis Raja Hantu Raksasa untuk mengambil tindakan.
Raja hantu raksasa itu bahkan lebih tersentuh daripada dia telah menyadari bahwa Bai Xiaochun benar-benar tidak berencana untuk melemparkannya ke musuh-musuhnya. Meskipun Raja adalah individu yang pada dasarnya kejam, bahkan dia tidak bisa membantu tetapi terguncang oleh apa yang terjadi. Peristiwa yang dimainkan pada hari ini sangat mendalam, untuk sedikitnya. Pada saat inilah Raja hantu raksasa mengambil napas dalam-dalam, dan pada saat yang sama, secercah tekad muncul di matanya. Saat Patriark Klan Kai mendekat, Raja hantu raksasa itu mengulurkan tangan dan mendorong tangannya ke dahinya. Suara gemuruh bisa terdengar saat dahinya terbuka, dan setetes darah emas keluar dan melesat ke arah Bai Xiaochun. Bai Hao, ini setetes darah jiwaku. Serap, dan kamu akan memiliki akses ke daya yang setara dengan setengah langkah ke alam demigod. Ambil tombak merah tua aku, dan serang dengan segala yang kamu miliki. Ia terdengar sangat lemah ketika mengucapkan kata-kata itu, dan ketika darah jiwa keluar dari dirinya, ia tampak semakin menua, sampai ia tampak seperti lebih kecil lagi. Dari kulit dan tulang, auranya sangat lemah sehingga dia seperti lilin yang berkelap-kelip ditiup angin, bahkan matanya berkabut. Dia hanya memiliki 3 tetes darah jiwa secara total, masing-masing sangat penting. Tentu saja, siapapun yang menyerap salah satu tetes darah jiwa itu akan mengalami dorongan besar ke basis kultivasi mereka, kecuali dorongan itu hanya akan bertahan untuk waktu yang singkat. Namun, itu akan memberi penerangan penerimanya tentang hukum alam para dewa dan hukum magis para dewa. Pada saat itu, dengan tekad penuh dan penuh bahwa Raja Hantu Raksasa mengirim darah jiwanya terbang menuju Bai Xiaochun. Semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, tetapi sebenarnya terjadi pada saat dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu. Rahang Bai Xiaochun terjatuh saat kata-kata Raja Hantu Raksasa memasuki telinganya. Dan kemudian, setetes darah jiwa memukul dadanya dan tenggelam di dalam. Gelombang panas meledak di dalam dirinya, menyebabkan urat biru menonjol di wajah dan lehernya. Pada saat yang sama, jeritan kesakitan muncul dari bibirnya. Suara retak bisa didengar, dan seluruh tubuhnya berdentum dari kekuatan darah jiwa. Tiba-tiba, perubahan monumental terjadi pada basis kultivasinya. Auranya melonjak ke atas dengan kecepatan yang tak terlukiskan, mendorongnya keluar dari panggung Gold Core dan ke tahap awal Naschen Soul. Dalam sekejap mata, dia berada di lingkaran besar, dan kemudian di luarnya. Dia adalah seorang dewa, namun, hal-hal belum berakhir. Auranya hampir seketika di lingkaran besar alam dewa, hanya setengah langkah dari alam dewa. Dia adalah setengah langkah ke alam demigod. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan melepaskan raungan yang berkepanjangan, rambutnya mencambuk di sekelilingnya. Pada saat ini, semua pengetahuan raja-raja hantu raksasa yang terakumulasi memenuhi pikirannya, serta banyak pencerahannya mengenai alam demigod. Meskipun pencerahan itu tidak lengkap, bagi Bai Xiaochun, itu sangat berharga. Ini adalah jenis keberuntungan yang dapat ditemui secara kebetulan, tetapi tidak pernah mencari dan menemukan. Itu akan membuat kultivasinya di masa depan lebih cepat daripada sebelumnya, dan akan membantunya menghindari banyak kesalahan. Bahkan, sangat mungkin itu akan memungkinkan dia untuk melampaui Raja Hantu Raksasa sendiri. Saat ini, apa saja dan semuanya mungkin. Itu adalah kekuatan darah jiwa. Itu tidak bisa benar-benar mendorong seseorang ke ketinggian baru secara permanen, tetapi masih akan sangat membantu dalam jangka panjang. Adapun Patriark Kai Klan, wajahnya jatuh, dan dia berkata, darah jiwa. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Raja Hantu Raksasa yang egois dan berperasaan akan benar-benar memberikan setetes darah jiwanya. Niat membunuh Patriark tumbuh lebih kuat, dan dia mulai mendorong kapak pencahayaannya ke bawah dengan kecepatan yang lebih besar. Serangan yang dilepaskannya mengandung energi langit dan bumi yang tak terlukiskan, seolah-olah alam itu sendiri geram, dan berniat menghukum semua makhluk hidup. Petir memenuhi langit saat kapak besar itu menimpa Bai Xiaochun.